warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Siniar Bahtera. Oke, jadi di sini kita udah kedatangan tamu spesial. Guest star kita hari ini yaitu dari siapa, Bang? Perkenalkan teman-teman, nama saya Abim Pangestu. Saya sekarang ada di Biro Eksternal sebagai kepala bironya. Saya angkatan 22. Sekarang saya ada di kelas 5B. Dari kelas 5B ya teman-teman ya. Mungkin langsung aja kita ke bincang-bincang nih. Kita mau berbincang dengan Bang Abim mengenai Bang Abim kemarin yang sempat menjadi ketua panitia untuk raker kemarin ya di kepengurusan Hima Bahtera periode 2024-2025. Jadi mungkin kita saya mau nanya nih sama Abang nih mengenai persiapan dari ketua panitia sendiri gitu untuk rapat kerja kemarin itu seperti apa, riwahnya persiapan itu seperti apa sih, Bang? Oh, baik. Jadi begini. Kemarin itu pembentukan kepanitiaannya pertama ya. Pembentukan kepanitiaan itu tidak menggunakan open recruitment, tapi kami menggunakan tim seperti kalau teman-teman tahu nanti di video berikutnya itu ada di Smahba. Di Smahba itu sama konsepnya dengan raker karena kami di situ mengingat efisiensi waktu, di mana waktu yang diberikan itu cukup padat. Itu kurang lebih tidak sampai seminggu untuk dari pra sampai pelaksana dan sampai pascanya. Jadi di situ riwahnya itu pertama saya itu pertama kali menjadi ketua panitia. Selama saya menjadi tergabung di himpunan ini itu merupakan sebuah pengalaman pertama saya untuk menjadi ketua panitia. Jadi saya sedikit kesulitan tentang memahami teknis-teknis yang harus dilakukan oleh ketua panitia. Saya pikir kemarin itu menjadi ketua panitia itu merupakan sebuah jabatan bidang yang tergolong mudah. Iya, benar. Namun ketika saya merasakan ternyata tidak semudah itu menjadi ketua panitia. Ya, apalagi ketika waktu yang diberikan itu sangat mepet dari pembentukan, dari pelaksana sampai akhirnya selesai semua. Mungkin riwahnya di situ sih karena waktu pelaksanaan dan waktu persiapan itu sangat mepet. Betul. Mbak Nur. Dan juga kemarin itu alhamdulillahnya ya itu walaupun waktunya mepet tapi alhamdulillah bisa terjalan dengan baik ya Bang ya, meskipun nggak terbilang sempurna tapi ya bisa dikatakan itu sudah lebih baik lah dengan waktu yang mepet sekali kemarin tuh ya. Ya karena saya mengapresiasi lah dari teman-teman setiap bidang anggota kepengurusan di Hima Bahtera karena dengan waktu yang tidak sampai seminggu mereka tuh bisa membuat sebuah acara yang cukup, kalau dibilang sempurna tuh belum sempurna, tapi ketika melihat efisiensi waktu dan bagaimana keadaan ketika pelaksanaan itu sungguh luar biasa lah bagi saya karena itu merupakan dengan tempo yang cepat mereka bisa membuat satu hal acara yang sangat maksimal. Begitu Mbak. Iya mungkin itu sih ya dari persiapannya itu cukup riwah dan juga mungkin karena Abang ini juga baru pertama kali ya, mungkin setelah itu kan berarti Abang sudah bisa mendapatkan pengalaman nih gitu kan. Jadi bisa dijadikan bekal lah untuk persiapan-persiapan selanjutnya di event-event kita selanjutnya nantinya kalau ada kesempatan gitu kan Bang ya. Ya, kalau ada kesempatan lagi. Tapi mau berarti Bang jadi ketua panitia lagi? Insya Allah siap. Siap, alhamdulillah ya. Berarti ini udah ada di calon dari ketua panitia untuk event-event selanjutnya, mungkin dari pengurus-pengurus lain boleh di ini namanya dari Bang Abim ya. Itu. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari raker itu kemarin kalau boleh tahu itu siapa aja sih Bang yang dibolehkan untuk hadir gitu di raker kemarin? Kalau dari raker ya yang boleh datang itu sebenarnya seluruh mahasiswa aktif itu kita undang untuk datang ke acara raker. Karena mengapa? Karena di situ agar mereka tahulah apa rancangan program kerja yang akan kami berikan ke prodi tentunya. Mungkin bisa bermanfaat untuk mereka, bisa bermanfaat untuk seluruh mahasiswa aktif, atau malah sebaliknya ketika ada pendapat kan, karena setiap proker yang telah dibentuk itu mungkin saja ada pro ada kontranya. Betul. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Mungkin itulah untuk membuka pemikiran atau membuka jalan keluar misalnya nanti di raker. Itu kami mengundang seluruh mahasiswa aktif untuk lebih tahulah proker-proker yang kami bentuk untuk mereka dan untuk prodi begitu Mbak. Lalu tentunya tamu undangan itu ada Hima Ormawa selingkup Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dan terima kasih untuk Hima Ormawa yang telah hadir kemarin.
dan tentunya dosen-dosen dan dosen-dosen Benar, dan dosen. pengurus secara langsung, karena di situ mereka mempresentasikan proker mereka ke seluruh mahasiswa aktif dan sesama pengurus. Itu aja, Mbak. Jadi mungkin di raker kemarin itu kita membuka pikiran mereka lah untuk misal ada dari proker 1A gitu ya Bang. Dari proker 1 itu ada yang nggak tepat, itu diperbincangkan kembali ya Bang ya. Ya. Dan itu bisa dari proker itu bisa diubah nggak konsep, misalnya dari konsep yang di bidang itu ada yang nggak mateng nih, dari mungkin dari pesertanya itu bisa dipertimbangkan kembali nggak, atau memang itu udah tepat itu dari itu aja gitu dari bidangnya. Oh, kalau itu tergantung bagaimana setiap kepala bidangnya ya. Oh, iya. Atau maukah mereka untuk merubah, atau mereka hanya mendengarkan untuk menyimpan dan mengantisipasi hal-hal yang mereka mahasiswa aktif Himabatra atau peserta rapat kerja itu yang disampaikan oleh mereka ya. Jadi itu tergantung bagaimana ketua bidang atau kepala bironya apakah mau untuk mengganti, menyesuaikan konsep yang telah diberikan oleh mahasiswa aktif tadi atau peserta tadi. Kalau tidak mau ya tidak bisa diubah. Mungkin kepala biro dan atau kepala bidangnya itu memberikan pandangan umum kepada peserta yang tadi memberikan opsi. Mungkin peserta tadi kurang paham atau kurang jelas perihal proker yang teman-teman pengurus berikan kepada mereka. Benar. Kemarin ada juga yang sempat dengar desas-desusnya, katanya Abang Abim ini termasuk ketua panitia yang paling royal, karena kemarin itu sempat belanjain kami dari panitia itu, sering banget belanjain dari gorengan, terus makan itu sering dibawa gitu kan dari ini. Apa sih yang membuat Abang tuh kayak royal gitu kepada panitia-panitia yang lain gitu? Tentunya kalau masalah royal itu ya karena saya mengerti betul ketika menjadi ketua panitia itu tidak mudah, lalu menghandle berpuluhan orang itu tidak mudah sebagai anggota kepanitiaan. Betul. Namun makanan atau royal yang saya berikan itu bukan sebagai penyogokan, bukan sebagai suap lah kalau bisa diomong. Tapi royal yang saya berikan itu merupakan sebuah jalan saya sebagai ketua panitia untuk membuatlah panitia itu bersemangat kembali. Ya lebih semangat, tidak lesu. Lalu ketika saya datang itu saya melihat progresnya bagaimana, dan tentunya itu karena saya mengingat bahwa jarak dari yang tadi itu saya bilang bahwa jarak dari pra sampai pelaksana itu sangat mepet. Jadi tentunya mereka itu kan terlalu capek untuk membuat ini, membuat itu, merevisi ini, lalu meng-follow up ini, meng-follow up itu. Nah, itulah sebuah jalan saya untuk bagaimana mereka itu tidak merasakan lelah yang begitu lelah. Jadi ada lelah, ada yang membuat mereka itu kembali lagi untuk semangat. Itu aja, Mbak. Jadi jangan disalahpahamkan ya teman-teman ya, ketika Bang Abim ini memberikan makanan gitu. Berarti memang Bang Abim ini ingin memberikan kita tuh lebih semangat lagi gitu kan. Itu bukan sebuah sogokan ya teman-teman, jangan disalah artikan gitu. Oke, jangan disalahartikan. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai karena berhubung nih Bang Abim baru pertama kali menjadi ketua panitia, bagaimana perasaannya atau apa sih yang paling berkesan gitu ketika Bang Abim menjadi sebuah ketua panitia dalam event yang menurut saya ini ya cukup besar gitu di internal kita. Pengalaman ya, kalau bilang pengalaman tentunya yang pengalaman sangat berharga itu saya memahami teknis dari dari jalannya kepanitiaan, baik itu mendampingi menyusun proposal, lalu saya sudah mengerti bagaimana alur teknis ketika mengantarkan proposal, siapa yang harus ditemui, lalu bagaimana cara menanyakan progres dari setiap bidang, lalu banyaklah pengalaman-pengalaman baru. Jadi untuk teman-teman nanti ketika sudah bergabung jadi dalam keanggotaan Himabatra, jangan takut untuk mencoba menjadi sebuah ketua panitia. Nanti karena di situ pembelajaran itu sangat banyak. Karena pertama kita mendapat kedekatan emosional terhadap kepanitiaan maupun langsung ke anggotaan. Itu merupakan salah satu pengalaman yang sangat berharga. Betul, juga sebagai benefit lah ya sebagai ini, jadi bisa mengerti lah
mengenai kondisi dari kepanitiaan itu langsung gitu, bisa turun langsung gitu kan untuk memperhatikan bagaimana kinerja dari anggota-anggotanya. Mungkin untuk selanjutnya yaitu ada pesan atau kesan nggak sih Bang dari Abang sebagai ketua panitia untuk ketua panitia selanjutnya di event-event yang akan datang dari Hima gitu? Pesan saya hanya satu, ketika menjadi ketua panitia itu jangan terlalu ketika kita menjadi panitia emang sulit. Betul. Namun jangan menjadikan kesulitan itu sebagai puncak emosi kita ketika ada bidang yang belum bisa melaksanakan tugasnya secara penuh. Namun kita sebagai ketua panitia, di sanalah mereka bisa mengadu dengan kita bagaimana kesulitan atau tantangan yang mereka hadapi. Nah, di situ ketika kalian menjadi misal teman-teman nanti jadi ketua panitia, ya tentunya jangan dimarahin, namun diberikan pengertian, lalu kalau bisa dibantu untuk mencari jalan keluar atau jalan tengah lah untuk kesulitan yang teman-teman bidang kepanitiaan hadapi. Oke, jadi mungkin itulah dari pesan dan kesan untuk dari Bang Abim untuk ketua panitia selanjutnya. Harapannya kita sama-sama di sini untuk bisa membuat sebuah event atau acara itu dengan baik, dengan maksimal. Karena apa? Karena kita di sini sistemnya kekeluargaan ya Bang ya, benar kan? Nah, disitulah kita bisa mengikat lagi kekeluargaan di Hima kita terutamanya. Dan semoga untuk event-event selanjutnya, ketua panitia selanjutnya bisa kita undang kembali di acara podcast kali ini, di podcast ini di Siniar Bahtera tahun 2024. Dan juga semoga kita semua sehat selalu, semangat selalu, kuliahnya juga harus semangat, jangan sampai bolos, betul. Oke, mungkin itu aja sih bincang kita hari ini ya Bang ya. Terima kasih udah datang hari ini, makasih juga atas kesempatan waktunya kan udah mau datang, dan semoga Bang Abim juga semangat terus kuliahnya kan udah semester 5 ya Bang ya. Bentar lagi mau magang kan? Magang, KKN gitu kan. Oke, banyak lah agenda-agenda selanjutnya ya kan. Mungkin itu aja. Terima kasih telah menonton acara ini sampai selesai, ataupun yang setengah-setengah nontonnya, terima kasih banyak. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.